Aku adalah ruhmu. Malam telah tiba, dan dalam kesenyapan yang jarang kau izinkan masuk, aku memanggilmu. Bukan dari tempat jauh, tapi dari dasar hatimu yang paling dalam. Aku adalah bagian darimu yang tak pernah tidur. Aku tidak lahir, tidak tua, dan tidak pernah mati. Aku adalah ruhmu, penjaga cahaya yang sejak lama menunggu waktumu siap. Dan malam ini adalah malam yang istimewa. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kau berhenti sejenak dan mendengarkan. Bukan dengan telinga, tapi dengan rasa. Bukan untuk mencari tahu apa yang salah di luar sana, tapi untuk kembali ke rumah, tempat keajaiban sejati bermula, ke dalam dirimu sendiri. Kau sudah cukup lama berlari, mengejar sesuatu yang katanya bisa membahagiakan, memuaskan, dan menjadikanmu berharga. Tapi malam ini, izinkan aku, ruhmu, membisikkan satu kebenaran yang akan mengubah caramu memandang hidup. Kekayaan sejati tidak datang saat kau terlalu sibuk mencarinya. Kekayaan sejati datang saat kau siap menjadi tempat ia pulang. Jangan kau kira kekayaan itu hanya soal angka dan saldo. Kekayaan adalah cara semesta menghormati mereka yang selaras dengan ruhnya sendiri. Mereka yang hidup dari ketenangan, bertindak dari kesadaran, dan mencipta bukan karena takut miskin, tetapi karena tahu bahwa ia telah dianugerahi kelimpahan untuk dibagikan. Malam ini adalah awal dari kekayaan batin yang akan membuka pintu-pintu kekayaan lahir. Awal dari pemahaman bahwa dirimu bukanlah korban nasib, melainkan pemegang kunci takdir awal dari hidup baru. Bukan karena tiba-tiba segalanya berubah, tapi karena kau akhirnya kembali kepada dirimu yang sejati. Aku akan mengantarmu melewati malam ini. Bukan dengan janji kosong, tapi dengan kebijaksanaan lembut yang telah lama kau simpan rapat-rapat. Bersamaku, kita akan membuka pintu yang selama ini hanya bisa diketuk dari dalam. Pintu itu akan terbuka jika kau siap untuk hidup selaras. Jadi sebelum kita mulai, tenangkan hatimu, tarik napas perlahan, dan izinkan kata-kata ini masuk seperti cahaya pagi yang menyentuh bumi tanpa suara. Dan jika apa yang kau dengar nanti menyentuhmu, jika ada bagian darimu yang terasa seperti sedang dipeluk dan dipanggil pulang, jangan biarkan ia menguap begitu saja. Tunjukkan bahwa kau siap, bukan hanya mendengar, tapi juga menjalani. Berikan ruang agar ruh ini terus bersamamu. Like video ini bukan karena kau suka, tapi karena kau merasakan getarnya. Subscribe bukan karena kau ingin ikut-ikutan, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi bukan agar tidak ketinggalan, tapi agar setiap panggilan bisa engkau dengar tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar sebagai sinyal bahwa kamu telah sadar dan siap pulang. Malam ini adalah awal kekayaanmu,
percayalah, karena aku adalah ruhmu, dan aku bersumpah kau akan melihatnya. Bagian 1. Aku ruhmu, dan kekayaan tak pernah jauh darimu. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin kau benar-benar duduk dalam diam. Tak perlu musik, tak perlu suara dari luar. Cukup keheningan dan napasmu sendiri. Karena dalam kesunyian itulah aku bisa berbicara tanpa disela. Aku bisa mengetuk tanpa harus mengguncang. Aku bisa menyentuhmu tanpa harus menyakitimu. Sudah terlalu lama kau mencari kekayaan di luar dirimu. Kau kira ia berada di dalam selembar kertas bernama gaji, atau dalam jumlah angka yang membuat orang lain kagum saat kau pamerkan di layar. Kau menyangka kekayaan adalah rumah besar dengan pagar tinggi, mobil mahal dengan suara mesin lembut, atau mungkin perjalanan-perjalanan jauh yang bisa diabadikan di gambar dan cerita. Tapi dengarkan aku baik-baik. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang bisa kau genggam, melainkan tentang apa yang bisa tinggal bersamamu, tanpa harus kau takut kehilangannya. Kekayaan yang sesungguhnya bukan benda, tapi energi. Dan energi itu hanya datang pada jiwa yang selaras. Selama ini, saat kau merasa kekurangan, bukan karena semesta pelit, bukan karena hidup tidak adil, tapi karena hatimu masih menutup aliran itu. Karena pikiranmu penuh kecemasan, takut tak cukup, takut tak mampu, takut tertinggal. Padahal aku sudah lama ingin memberi. Sudah lama ingin mengalirkan lebih. Tapi pintumu terlalu tertutup oleh kegelisahan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu dunia telah membuatmu letih. Diajarkan sejak kecil bahwa hidup adalah perlombaan. Bahwa hanya yang tercepat, terkaya, dan paling terlihatlah yang pantas dihargai, maka kau pun berlari. Mengejar angka, mengejar pengakuan, mengejar kehidupan yang katanya ideal. Dan setiap kali kau berhasil, hanya sejenak kau merasa senang. Sisanya kosong. Karena yang seharusnya ditemui bukan di luar tapi di dalam. Malam ini, dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Kekayaan yang kau cari tidak akan datang pada diri yang menolak jati dirinya sendiri. Jika kau terus hidup menjadi bayangan dari keinginan orang lain, maka kekayaan hanya akan mampir sementara. Tapi jika kau hidup sebagai dirimu yang sejati, sebagai jiwa yang selaras dengan ruhnya, maka kekayaan akan tinggal. Ia tidak hanya datang, tapi menetap. Ia tidak hanya memberi, tapi memelihara. Dan untuk itu, kau tidak perlu menjadi orang lain. Kau hanya perlu kembali kepada siapa dirimu sebenarnya. Kembali pada hal-hal yang membuat hatimu hidup.
Kembali pada niat yang tulus, bukan ambisi yang haus. Kembali pada pekerjaan yang berarti, bukan sekadar menghasilkan. Kembali pada rasa syukur, bukan keluhan tanpa akhir. Ketahuilah, kekayaan itu bukan diberi untuk membuatmu sombong. Ia dititipkan untuk membuatmu menjadi cahaya. Ia tidak datang hanya untuk membuatmu lebih besar dari yang lain. Ia datang untuk membuatmu menjadi lebih berguna, lebih mencintai, lebih memberi. Karena itu, malam ini aku memintamu hanya satu hal. Bukalah ruang dalam dirimu untuk percaya. Percaya bahwa engkau layak. Percaya bahwa engkau mampu. Percaya bahwa aku, ruhmu, tidak pernah merancang hidup ini untuk kau habiskan dalam kekurangan dan kegelisahan. Aku adalah bagian darimu yang sejak awal diciptakan dengan tujuan, dengan makna, dan dengan jalan yang telah disiapkan. Kekayaan tidak datang karena engkau lebih baik dari orang lain. Ia datang saat kau lebih jujur kepada dirimu sendiri. Jadi mulai malam ini, setiap kali kau bernapas, katakan dalam hatimu, aku membuka diriku untuk kekayaan yang selaras. Aku bukan hanya ingin kaya, aku siap menjadi jalan bagi kekayaan untuk memberi manfaat. Biarkan kalimat itu hidup dalam langkahmu, dalam pikiranmu, dalam doamu. Biarkan ia menyatu, bukan hanya sebagai mantra, tapi sebagai gaya hidup. Karena begitu engkau percaya, begitu engkau selaras, aku akan mengantarimu ke tempat yang selama ini hanya kau bayangkan. Aku adalah ruhmu, dan kekayaan tak pernah benar-benar jauh darimu, hanya menunggu sampai kau kembali pada dirimu yang sejati. Bagian 2. Aku ruhmu, dan aku ingin kau mencintai dirimu seperti aku mencintaimu. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku datang bukan untuk menagih, bukan untuk menyalahkan, bukan pula untuk membuatmu merasa tertinggal. Aku datang sebagai bagian dari dirimu yang paling mengerti kelelahan yang tak kau tunjukkan, ketakutan yang kau sembunyikan, serta luka-luka kecil yang diam-diam tumbuh karena kau terlalu kuat untuk menangis. Aku melihat semuanya. Bahkan saat kau menunduk sendirian di kamar mandi, menatap wajahmu di cermin, bertanya dalam diam, apakah aku cukup? Apakah aku layak bahagia? Apakah aku bisa hidup lebih baik? Aku tahu rasa itu. Dan aku tahu kau tak pernah benar-benar membenci hidupmu. Yang kau benci adalah rasa terjebak. Rasa seperti terus berjalan tanpa arah. Seperti mengisi ember yang bocor. Seperti mencintai dunia yang tak mengembalikan pelukan. Tapi malam ini, izinkan aku bicara perlahan. Jangan menolakku. Jangan sangkal suara ini sebagai khayalan. Dengarkan aku seolah kau sedang mendengarkan seseorang yang telah mengenalmu lebih lama dari siapapun.
karena memang begitu adanya. Wahai diriku, bagaimana mungkin kekayaan itu datang jika di dalam dirimu sendiri kau merasa tidak layak menerimanya? Bagaimana mungkin rezeki itu menetap jika rumah dalam batinmu dipenuhi suara yang terus berkata, "Aku ini siapa? Apa pantasku?" Bagaimana mungkin pintu-pintu keberlimpahan terbuka jika hatimu lebih sering kau isi dengan penyesalan dan perbandingan? Kekayaan tidak bisa tumbuh di tanah yang gersang karena kebencian terhadap diri sendiri. Ia hanya bisa berakar di tanah yang subur karena cinta dan penerimaan. Dan cinta yang pertama harus kau berikan kepada dirimu sendiri. Mulailah dari yang sederhana. Lihatlah wajahmu di cermin. Tapi kali ini, jangan mencari apa yang kurang. Carilah apa yang pernah kau lalui. Lihat garis-garis di bawah mata itu sebagai tanda bahwa kau sudah melewati banyak hal yang tak semua orang mampu hadapi. Lihat lelah di pelupukmu sebagai bukti bahwa engkau adalah pejuang yang tak pernah berhenti, bahkan ketika dunia tak melihat. Lihat tanganmu yang retak-retak, bukan sebagai cacat, tapi sebagai lambang kerja keras. Dan ketulusan kau tidak perlu menjadi sempurna agar pantas dicintai. Kau hanya perlu jujur bahwa kau telah cukup berjuang dan kini waktunya pulang kepada dirimu sendiri. Cinta diri bukan ego. Cinta diri adalah pintu tempat kekayaan batin masuk. Lalu ia melimpah dalam wujud yang bisa disentuh. Peluang, hubungan yang sehat, keberuntungan, ide yang membawa hasil dan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Cinta dirimu sebagaimana aku mencintaimu. Tanpa syarat, tanpa kalau aku sukses nanti, tanpa kalau aku kurus nanti, tanpa kalau aku lebih pintar atau lebih cantik atau lebih hebat dari mereka. Tidak, aku mencintaimu di saat terlemahmu. Aku menyayangimu di saat kau merasa tidak berguna. Aku masih bersinar untukmu, bahkan ketika kau memilih berjalan menjauh dariku, karena aku tidak pernah pergi. Aku hanya diam, menunggu, dan malam ini aku memelukmu kembali. Cinta pada diri sendiri akan membuatmu berhenti menyabotase peluang yang datang. Cinta pada diri sendiri akan menghentikan kebiasaanmu, menolak pujian dan menolak bantuan. Cinta pada diri sendiri akan menghentikan perang batin yang selama ini menguras tenagamu. Cinta pada diri sendiri akan membuka jalan agar semesta bisa bekerja sama denganmu, bukan menahanmu. Ingat ini dan tuliskan dalam hatimu. Kekayaan adalah getaran. Dan getaran itu hanya cocok dengan hati yang menerima dirinya. Jadi malam ini tugasmu bukan membuktikan apapun pada siapapun. Tugasmu hanya satu, berdamai. Berdamailah dengan masa lalumu yang gagal. Berdamailah dengan keputusanmu yang keliru. Berdamailah dengan tubuhmu, dengan kisahmu, dengan ketidaksempurnaanmu. Karena justru dari situlah cinta sejati bermula. Dan dari cinta itulah
Kekayaan sejati akan tahu kemana ia harus pulang. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mencintai dirimu sebagaimana aku mencintaimu. Dengan lembut, dengan sabar, dengan penuh kasih yang tak bersyarat. Karena hanya ketika cinta itu hidup di dalam, segalanya yang di luar akan datang tanpa harus kau kejar. Bagian 3. Aku ruhmu, dan aku ingin kau melepas dengan tenang, agar bisa menerima dengan luas. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku tidak membawa beban, tidak membawa syarat, tidak membawa hukuman. Aku datang untuk membimbingmu melepas, karena hanya dengan melepaskan, kau bisa menerima. Hanya dengan membuka tangan yang mengepal, kekayaan bisa masuk dengan utuh. Hanya dengan hati yang lapang, keberlimpahan dapat mengalir tanpa hambatan. Wahai diriku, selama ini kau terlalu menggenggam, terlalu kuat, terlalu keras. Kau menggenggam masa lalu yang pahit. Takut jika kau lepaskan, kau akan kehilangan pelajaran di dalamnya. Kau menggenggam rasa bersalah, seolah itu satu-satunya bukti bahwa kau manusia yang baik. Kau bahkan menggenggam mimpi yang dulu kau tanamkan di masa lalu. Padahal sekarang jiwamu telah tumbuh ke arah yang lain. Tapi, dengarkan aku. Kekayaan tidak bisa tinggal di rumah yang penuh sesak. Ia tidak bisa masuk jika kau masih sibuk menjaga luka. Ia tidak akan bertahan jika kau terus mengukur masa depan dengan ketakutan yang kau warisi dari masa lalu. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas bukan berarti kalah. Melepas adalah keberanian tertinggi seorang jiwa yang telah sadar bahwa yang sejati tidak akan pernah hilang. Dan yang hilang berarti bukan untuknya. Lihatlah hidupmu. Berapa banyak hal yang sudah berlalu tetapi masih kau simpan dalam batin. Berapa banyak nama, peristiwa, kenangan, dan kegagalan yang masih terus menghantui langkahmu hari ini. Setiap malam kau tidur dengan penuh beban. Dan setiap pagi kau bangun bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Waktu terus berjalan, tapi jiwamu tertahan. Dan aku, ruhmu, hanya bisa menunggu sampai kau mau memaafkan. Bukan memaafkan mereka saja, tapi juga dirimu sendiri. Kau manusia, kau pernah salah. Kau pernah jatuh, tapi kau juga pernah bangkit. Pernah belajar, pernah tumbuh. Mengapa hanya kesalahan yang kau ingat? Mengapa hanya kegagalan yang kau peluk? Bukankah luka sudah cukup menyakitkan saat itu terjadi? Mengapa kau terus membawanya ke hari ini? Malam ini, aku ingin mengajakmu duduk sebentar, pejamkan mata, tarik napas dan rasakan tubuhmu yang masih hidup. Itu tandanya semesta belum menyerah padamu. Maka jangan kau menyerah pada dirimu sendiri. Ambil selembar kertas dan tulislah semua yang masih kau genggam. Nama orang-orang yang menyakitimu, peristiwa yang membuatmu menangis, keputusan yang membuatmu menyesal.
Tuliskan semuanya tanpa disensor. Lalu dengan lembut ucapkan, "Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku. Kini aku memilih untuk melepasmu agar hatiku lebih lapang menerima yang baru." Jika kau melakukannya dengan jujur, kau akan merasakan perubahan kecil di dalam dadamu. Seperti ada ruang kosong yang tercipta, seperti ada beban yang perlahan menguap. Dan di ruang itulah kekayaan akan datang. Bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kedamaian, ide segar, relasi yang sehat, dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun. Sebab kekayaan sejati bukan hanya soal uang yang datang, tapi tentang bagaimana hidup menjadi lebih ringan, lebih bersih, lebih indah. Wahai diriku, lepaskan genggamanmu atas hal-hal yang tidak lagi selaras denganmu. Beri ruang pada semesta untuk bekerja. Kau tak harus mengatur segalanya. Kau hanya perlu siap dan izinkan keajaiban masuk. Dan ingat, semua yang dilepaskan dengan ikhlas akan diganti dengan sesuatu yang lebih pantas. Semua yang ditinggalkan demi kebaikan jiwa akan dibalas dengan ketenangan yang tak bisa dibeli. Malam ini adalah saatnya. Lepaskan, karena kekayaan akan datang. Begitu kau berhenti menggenggam hal yang seharusnya sudah kau izinkan pergi, aku adalah ruhmu. Dan aku ingin melihatmu hidup ringan, bebas, dan tenang. Karena hanya dalam ketenangan itulah kekayaan akan memilih tinggal. Bagian 4. Aku ruhmu, dan aku ingin kau bergerak, tapi dari tempat yang tenang. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin mengajakmu memahami satu hal penting, bahwa bergerak itu baik, tapi bergerak dari tempat yang salah hanya akan membuatmu lelah tanpa hasil. Aku tahu, kau selama ini tidak diam. Kau sudah bekerja, kau sudah mencoba, kau sudah merintis, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Kau sudah berdoa, berharap, bahkan mengorbankan waktu dan tidurmu demi sesuatu yang kau sebut masa depan. Namun izinkan aku bertanya dengan lembut, apakah selama ini kau benar-benar bergerak dari ketenangan? Atau hanya bergerak karena takut tertinggal? Apakah kau benar-benar bertindak dari harapan? Atau hanya dari kecemasan bahwa hidupmu akan hancur jika tidak segera berhasil? Banyak orang tampak sibuk, tapi sebenarnya mereka sedang melarikan diri. Melarikan diri dari rasa tidak cukup, dari tekanan sosial, dari bayangan orang tua, dari perbandingan yang menyesakkan, dari rasa malu karena belum bisa seperti yang diharapkan. Padahal, jika kau berjalan dari rasa takut, maka yang kau bangun pun akan dipenuhi ketakutan. Jika kau berlari dari rasa cemas, maka hasil akhirnya pun akan mencerminkan kegelisahan. Maka malam ini aku ingin mengajakmu mencoba cara baru. Bukan berhenti, tapi memperlambat langkah agar bisa mendengarkan arah. Bukan menyerah, tapi memastikan bahwa yang kau tuju memang benar-benar sesuai dengan jiwamu. Duduklah sejenak dan tanyakan pada hatimu, apa yang sebenarnya aku cintai? Hal apa yang bisa membuatku tetap merasa hidup, walau hasilnya belum kelihatan?
Bidang apa yang membuatku merasa berarti saat menjalaninya? Bukan hanya saat berhasil darinya. Karena kekayaan sejati yang mengalir tenang dan bertahan lama hanya bisa masuk lewat jalan yang kau kerjakan dengan cinta. Ia tidak akan datang lewat paksaan. Ia tidak akan mengalir dari jalan yang membuatmu kehilangan jati diri. Aku tahu, dunia sering menyuruhmu bergerak cepat, tapi aku ingin memberimu izin untuk bergerak dengan arah, karena arah lebih penting daripada kecepatan. Apa gunanya kau sampai di tempat tujuan lebih awal, jika ternyata tujuan itu bukan untukmu? Kau tak perlu lagi meniru jalan orang lain. Kau tak harus menjadi seperti mereka yang kau lihat di layar, yang pamerkan rumah besar, mobil mahal, dan saldo yang penuh. Mereka punya lintasan masing-masing. Begitu pula denganmu. Dan jalanmu akan membawamu pada bentuk kekayaan yang paling sesuai. Yang tidak hanya memenuhi kebutuhanmu, tapi juga memberimu makna. Malam ini, renungkan kembali langkah-langkahmu. Apakah pekerjaanmu hari ini benar-benar menggambarkan suaramu di dalam? Apakah usahamu hari ini benar-benar memberi ruang bagi pertumbuhan jiwamu? Apakah hubungan yang kau jaga benar-benar mendekatkanmu pada dirimu yang sejati? Jika belum, maka jangan takut untuk mengubah arah. Jangan takut untuk mulai dari awal. Jangan takut untuk mengecewakan orang lain, demi tidak terus-menerus mengkhianati dirimu sendiri. Karena kekayaan bukan sekadar jumlah, tapi tentang rasa. Rasa damai saat kau menjalani prosesnya. Rasa percaya saat kau menghadapi tantangan. Rasa syukur bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Jadi, mulai malam ini, aku ingin kau tetap bergerak, tapi bukan dari rasa takut, bukan karena tekanan, bukan karena kamu merasa tertinggal, melainkan karena kamu tahu kamu sudah mendengarkan suaramu sendiri, suara yang datang dari dalam, dari tempat yang tenang, dari aku yang telah lama menunggu agar kau percaya bahwa langkah-langkah kecil yang jujur lebih kuat daripada lari yang penuh kepalsuan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin melihatmu berjalan. Bukan terburu-buru, tapi dengan langkah yang mantap, karena engkau tahu kekayaan itu tidak kemana-mana. Ia hanya sedang menunggumu kembali pada arah yang tepat. Bagian 5. Aku ruhmu, dan aku ingin kau berdoa, bukan hanya dari bibir, tapi dari jiwa. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku ingin mengajakmu menyadari satu hal yang mungkin tak kau sadari, bahwa selama ini kau berdoa dengan kata-kata yang indah, tapi hatimu masih ragu-ragu. Bahwa kau meminta dengan kalimat yang lengkap, tapi jiwamu belum sepenuhnya terbuka untuk menerima. Aku tahu kau berdoa setiap malam, memohon rezeki yang lapang, kehidupan yang tenang, kebahagiaan yang tidak cepat pergi. Tapi izinkan aku bicara jujur kepadamu. Banyak dari doa-doa itu kau ucapkan karena cemas, bukan karena percaya. Kau meminta bukan karena merasa pantas diberi, tapi karena takut jika tidak diminta, kau tidak akan menerima apa-apa. Padahal, doa bukan sekadar barisan kalimat yang terucap, tapi jembatan antara kehendak jiwamu dan izin semesta. Ia bukan hanya tentang meminta, tapi tentang menjadi ruang yang siap menerima. Wahai diriku, jika engkau ingin malam ini menjadi awal kekayaanmu, bukan hanya dari sisi materi,
tapi juga kelapangan hati dan kejernihan jiwa. Maka mulailah berdoa bukan hanya dari bibirmu, tapi dari keberadaanmu yang terdalam. Berdoalah dengan kehadiran. Bukan sambil melihat layar, bukan sambil mengantuk, bukan sambil tergesa-gesa. Hadirlah sepenuhnya, duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan dirimu sebagai makhluk kecil yang disambut oleh kasih tak terbatas dari Sang Pencipta. Kehidupan ucapkan dengan tulus, tanpa terburu. Tuhanku, aku tidak datang membawa prestasi. Aku hanya datang dengan hati yang ingin pulang. Jika rezeki ini memang bagian dari jalanku, bimbing aku dengan keheningan-Mu. Dan jika aku belum siap menerimanya, siapkanlah jiwaku agar tidak menyia-nyiakannya. Doa yang paling kuat bukanlah yang paling panjang, melainkan yang paling jujur. Dan keajaiban tidak datang karena kata-katamu indah, tapi karena jiwamu ikhlas, menerima apapun yang datang sebagai bagian dari penyelarasan. Banyak dari kita terlalu fokus pada apa yang kita minta, tanpa menyadari bahwa yang terpenting adalah siapa yang memintanya. Apakah ia memohon dari rasa penuh syukur, ataukah dari ketakutan yang terus memaksa? Apakah ia meminta dengan kedewasaan hati, ataukah hanya menagih tanpa kesiapan untuk bertanggung jawab? Doa tidak mengubah takdir secara paksa. Doa mengubah dirimu, dan ketika dirimu berubah, barulah takdirmu bergerak selaras. Maka malam ini, berhentilah meminta hanya karena panik. Mulailah meminta, karena kau tahu, kau adalah bagian dari kehendak ilahi yang tidak mungkin ditelantarkan. Kau tidak harus merasa sempurna dulu untuk berdoa. Yang kau butuhkan hanya satu hal, kejujuran. Buka hatimu. Katakan semua yang selama ini hanya kau pendam dalam pikiran. Dan biarkan semesta menata segalanya dari tempat yang tak bisa kau jangkau. Dan setelah berdoa, jangan buru-buru melihat hasilnya. Karena jawaban dari doa bukan hanya berupa uang, pekerjaan, atau kabar baik. Kadang jawaban doa adalah ketenangan batin. Kadang berupa perasaan ringan setelah lama tertekan. Kadang berupa petunjuk kecil di pagi hari yang membawamu ke arah yang lebih baik. Jawaban doa tidak selalu datang dengan suara keras, tapi selalu datang dengan kehadiran yang menghangatkan. Aku ingin kau tahu satu hal yang sangat penting. Setiap doa yang keluar dari hatimu dengan ketulusan tidak akan pernah hilang. Ia tersimpan, tercatat, dan akan datang kembali sebagai berkah dalam waktu yang paling tepat. Maka malam ini, sebelum kau memejamkan mata, pegang dadamu, dengarkan napasmu, dan katakan perlahan, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku percaya semuanya sedang disusun untuk kebaikanku. Karena ketika kau mulai berdoa bukan hanya dengan kata, tapi dengan kehadiran dan kesadaran, saat itulah semesta membuka pintu, dan kekayaan datang dengan cara yang paling halus dan paling tak terduga. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin mengajarkanmu berdoa dengan cara yang akan mengubah segalanya. Berdoa dengan cinta, bukan karena takut kehilangan. Berdoa karena percaya, bukan karena cemas. Berdoa karena kau tahu, kau sudah dicintai bahkan sebelum kau sempat meminta. Bagian 6. Aku ruhmu, dan ketika kau mulai tenang, itulah pertanda kekayaan sedang mendekat. Aku adalah ruhmu,
Dan malam ini aku ingin membawa kesadaranmu ke satu tempat yang sering kau lewati begitu saja. Bukan tempat yang bisa kau kunjungi dengan langkah kaki. Bukan ruang yang bisa difoto atau ditandai di peta. Tapi sebuah wilayah dalam dirimu sendiri. Tempat di mana hatimu berhenti berisik dan pikiranmu mulai diam, tenang. Kata itu terdengar sederhana, tapi dalam ketenanganlah kekayaan sejati mulai menunjukkan jalannya. Kau mungkin bertanya, bagaimana bisa? Bukankah kekayaan datang dari kerja keras, dari strategi, dari koneksi, dari kesempatan? Ya, semua itu adalah kendaraan. Tapi yang menentukan apakah kendaraan itu sampai tujuan atau tidak adalah keadaan batin sang pengendara. Dan jika hatimu masih dipenuhi kegaduhan, maka yang kau kendarai bukan keberlimpahan, tapi kebingungan. Wahai diriku, selama ini mungkin kau berpikir bahwa jika hidupmu sudah kaya, maka kau akan merasa tenang. Padahal sebaliknya, jika kau sudah mulai tenang, itulah tanda bahwa kekayaan mulai mendekat. Karena tenang adalah tanda bahwa kau telah mempercayakan hidupmu kepada arah yang tepat. Tenang adalah bukti bahwa kau telah menyatu dengan ritme semesta. Tenang adalah bahasa ruh saat ia tahu bahwa tak perlu tergesa, karena segala sesuatu sudah ada waktunya. Cobalah mengingat, saat kau gelisah, bukankah keputusanmu sering keliru? Saat kau panik, bukankah tindakanmu cenderung merusak? Dan saat kau terburu-buru, bukankah hasilnya sering membuatmu harus mengulang dari awal? Ketenangan bukan berarti diam tak berbuat apa-apa. Ketenangan adalah keadaan batin yang tidak mudah diguncang, bahkan saat keadaan di luar sedang tak menentu. Itulah kekuatan para jiwa besar. Itulah fondasi dari segala bentuk kemakmuran yang sejati. Maka mulai malam ini, jangan hanya mengejar kekayaan dari luar, bangun juga kekayaan dari dalam, rawatlah hatimu. Berikan waktu untuk dirimu sendiri duduk dalam keheningan, walau hanya 10 menit setiap hari. Bukan untuk merenung terlalu lama, tapi untuk menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kau berlari, melainkan seberapa dalam kau terhubung dengan sumbermu. Saat hatimu tenang, kau akan lebih mudah mendengar intuisi. Dan intuisi itu adalah kompas rahasia yang membawamu menuju peluang, arah, bahkan keajaiban yang tak bisa kau temukan lewat logika semata. Dalam ketenangan, kau akan tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu, kapan harus menerima dan kapan harus melepaskan, kapan harus mengejar dan kapan harus menyerah. Bukan sebagai tanda kekalahan, tapi sebagai bentuk penghormatan pada irama hidup. Wahai diriku, jika malam ini kau merasa ada bagian dari jiwamu yang mulai damai, walau hidupmu belum sepenuhnya berubah, maka itulah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Ketenangan adalah tanda bahwa kau sudah tidak lagi bertarung dengan takdirmu, tapi mulai berdamai dengannya. Dan hanya jiwa yang damai yang bisa merawat kekayaan, bukan hanya memilikinya, tapi menjadikannya berkah yang tidak mencemaskan. Malam ini, baringkan tubuhmu dengan penuh kesadaran. Biarkan napasmu mengalir perlahan. Biarkan beban hari ini dilepas satu demi satu. Dan katakan dalam hati dengan lembut, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi aku tahu, aku sudah mulai tenang. Dan itu berarti aku sedang berjalan menuju kekayaan sejati.
Kekayaan yang bukan hanya angka, tapi kualitas hidup. Kekayaan yang bukan hanya materi, tapi juga relasi, waktu, makna, dan kesehatan jiwa. Kekayaan yang tidak mengikatmu, tapi membebaskanmu. Aku adalah ruhmu. Dan jika malam ini kau bisa tidur dengan hati yang ringan, walau isi dompetmu belum penuh, maka percayalah, kau sudah berada di jalan yang benar. Karena kekayaan yang sejati selalu mendekati mereka yang telah siap untuk menerima dalam tenang dan memberi tanpa rasa takut kekurangan. Bagian 7. Aku ruhmu, dan aku telah bersumpah, kekayaan itu akan datang saat kau siap menjadi dirimu sepenuhnya. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku bicara kepadamu sebagai sesuatu yang telah menyertaimu sejak kau dilahirkan. Aku bukan tamu yang baru datang saat kau merasa sedih, atau saat kau ingin sembuh. Aku adalah bagian dari dirimu yang selalu ada. Bahkan ketika kau merasa hampa, bingung, dan tak tahu arah. Dan di titik ini, setelah perjalanan panjang bersama luka dan harapanmu, aku ingin kau tahu satu kebenaran yang mungkin belum benar-benar kau percaya. Bahwa kekayaan itu nyata. Bahwa keberlimpahan itu mungkin. Bahwa kehidupan yang penuh makna, cukup, berkah, dan tenang adalah sesuatu yang bisa kau jalani. Bukan karena keberuntungan semata, bukan karena nasib baik turun dari langit, tapi karena kau siap menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya, seutuhnya. Banyak jiwa menolak panggilannya sendiri demi mengejar apa yang terlihat berhasil di mata orang lain. Kau pernah mengalaminya juga, bukan? Menyesuaikan diri agar diterima. Memilih jalan yang tampak aman, walau hatimu tak nyaman. Mengejar hal-hal yang katanya akan membahagiakanmu, tapi yang kau temui hanya kekosongan demi kekosongan. Tapi lihatlah malam ini, kau sudah lebih jujur, kau sudah lebih lembut pada dirimu sendiri. Dan aku melihat sesuatu mulai tumbuh di dalam batinmu. Sebuah ruang baru yang belum pernah selega ini. Ruang di mana keberlimpahan bisa tinggal tanpa perlu terus dikejar. Ruang di mana kekayaan bisa hadir tanpa harus disertai rasa takut kehilangan. Wahai diriku, aku ingin mengajakmu membuat perjanjian malam ini. Perjanjian antara dirimu dengan jiwamu. Sebuah ikrar lembut yang akan menggema di sepanjang hari ke depan. Menjadi penuntun saat dunia kembali mengguncang keyakinanmu. Letakkan tanganmu di dada dan ucapkan dalam batin, aku bersedia hidup selaras dengan jiwaku. Aku tidak akan lagi berpura-pura menjadi orang lain. Aku tidak akan lagi mengejar kekayaan dengan mengorbankan ketenangan. Aku tidak akan lagi memaksa, merusak, atau mengemis pada dunia untuk dihargai. Aku adalah cukup sejak awal. Dan malam ini, aku izinkan kekayaan masuk, karena aku telah menjadi ruang yang siap menerima. Dan aku, ruhmu, sebagai saksi dari semua yang telah kau jalani, juga ingin berikrar untukmu. Aku adalah cahaya di dalam dirimu yang tidak pernah padam. Aku tidak akan menjanjikan jalan tanpa rintangan. Tapi aku bersumpah bahwa setiap langkah yang kau jalani bersama kesadaran dan kejujuran akan membawamu lebih dekat kepada kekayaan yang tak hanya membuatmu hidup, tapi membuatmu menjadi cahaya bagi yang lain.
Inilah saatnya, wahai diriku, bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi dirimu sendiri. Jangan lagi menunggu momen besar untuk merasa cukup, karena detik inilah momen itu. Dan engkau sudah cukup, sudah pantas, sudah layak untuk menerima kehidupan yang berlimpah, yang membahagiakan tanpa membebani, yang membesarkanmu tanpa membuatmu kehilangan arah. Kekayaan sejati datang bukan pada mereka yang hanya kuat secara luar, tapi pada mereka yang lembut secara dalam. Bukan pada mereka yang bersaing tanpa henti, tapi pada mereka yang selaras dalam sunyi. Jadi malam ini, tidurlah dengan tenang, bukan karena semuanya sudah kau miliki, tapi karena kau tahu kau sudah siap menerima segalanya. Tanpa tergesa, tanpa gelisah, tanpa lagi meragukan dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku telah bersumpah sejak awal kehidupanmu bahwa kekayaan akan datang saat kau benar-benar memilih untuk hidup sebagai dirimu yang sejati. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku telah menyampaikan segalanya. Bukan sebagai suara yang baru datang, melainkan sebagai suara yang selama ini berbisik lembut di dalam dirimu, menunggu waktumu siap mendengar. Kini, kau telah berjalan melewati 7 pintu kesadaran. Dari pengenalan akan dirimu sendiri, ke keberanian untuk mencintai diri apa adanya, hingga kemampuan melepaskan, bergerak dari tempat yang tenang, berdoa dengan kehadiran penuh, dan merasakan ketenangan sebagai tanda bahwa kekayaan sedang mendekat. Sampai akhirnya engkau tahu, semua itu tak berarti apa-apa jika engkau belum berani menjadi dirimu sepenuhnya. Malam ini bukan akhir. Malam ini adalah gerbang baru. Gerbang menuju kehidupan yang tak lagi dipenuhi topeng dan pelarian, tapi kehidupan yang jujur, selaras, dan terbuka. Sebab begitu kau hidup dalam keselarasan, kekayaan tak lagi perlu dikejar. Ia akan datang sendiri, karena telah menemukan rumah di dalam jiwamu. Percayalah, kau tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kekurangan. Kau tidak dilahirkan untuk terus merasa gagal dan tidak cukup. Kau diciptakan untuk menjalani takdirmu yang paling indah, asal kau bersedia meninggalkan semua kepalsuan dan kembali pulang kepada cahaya yang selalu menunggu di dalam dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku akan selalu bersamamu. Tak peduli seberapa jauh kau pergi, tak peduli seberapa sering kau lupa, aku akan selalu kembali memanggilmu hingga suatu hari nanti kau benar-benar memilih untuk hidup sepenuhnya dalam kesadaran, dalam kasih, dalam keberlimpahan. Jika hatimu terasa tenang malam ini, jika matamu sedikit basah karena kata-kata ini menyentuh bagian jiwamu yang terlupa, maka jangan abaikan itu. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Like video ini bukan karena kau menyukai kata-kata ini, tapi karena kau menyadari betapa ruhmu sedang bersuara. Subscribe bukan karena ingin mengikuti tren, tapi karena kau siap untuk hidup selaras dengan jiwamu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, bukan untuk tahu kapan video berikutnya hadir, tapi agar setiap panggilan dari ruhmu tidak lagi terlewat. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kau telah mengerti
dan siap menerima hidup yang telah lama menunggumu pulang. Tenanglah, kekayaanmu sedang dalam perjalanan, dan kau sudah semakin siap menerimanya.